Hilang, tinggal sebut saja. Kamu pikir uang menyelesaikan segalanya? Buktinya semua baik-baik saja. Mulai detik ini, saya tidak peduli. Kalian telah merampas kebebasan keluarga saya. Kalian paksa saya untuk ikuti sandiwara ini. Kurang ajar kalian semua. Kampung ini dulu baik-baik saja di atas kepemimpinan suamiku. Tapi sekarang apa? Semua berantakan. Kamu jual semuanya. Jadi apa mau Anda? Saya akan beritahu ke semua orang kalau kamu menyembunyikan kebusukan. Silakan saja. Itu pun kalau masih ingin bertemu dengan suami Anda. Kamu ini... Waduh, jangan sampai itu terjadi, Wena. Bisa-bisa berantakan skenario ini. Gua tak bisa berbuat banyak lagi, Kak. Gua bisa urusahin. Tapi istrinya... Baik-baik, kau tenang saja. Saya akan cari cara. Di video kali ini kita akan membahas part 12 dari Satu Titik Menghitam dan mencoba memprediksi apa yang kemungkinan besar akan terjadi di part 13 nanti. Dan jujur saja, setelah episode terbaru ini keluar, cerita mulai berubah jauh lebih panas dibanding sebelumnya. Rahasia demi rahasia mulai terbuka, hubungan antar karakter makin rumit, dan sekarang situasinya sudah tidak bisa dianggap sekadar konflik biasa lagi. Tapi seperti biasa, semua pembahasan di video ini hanyalah teori dan analisis berdasarkan alur cerita yang sudah ada. Ini bukan spoiler resmi. Jadi anggap saja sebagai hiburan dan bahan diskusi bersama. Kalau kita lihat dari awal part 12, atmosfer ceritanya langsung terasa tegang. Anak buah Alex mulai panik setelah mengetahui bahwa di kampung itu ternyata ada orang-orang yang bukan sembarangan. Bahkan salah satu dari mereka mengaku sempat ditodong oleh 2 sniper saat mencoba melawan warga kampung. Nah, bagian ini menurut gua penting banget. Karena selama ini Alex dan kelompoknya selalu menganggap warga kampung hanyalah rakyat biasa yang mudah ditakuti. Tapi sekarang mulai terlihat bahwa ada kekuatan lain yang diam-diam melindungi kampung itu. Dan yang bikin menarik, Alex sendiri awalnya tidak percaya. Dia menganggap semua itu cuma gertakan mental. Tapi justru disitulah biasanya awal kehancuran dimulai. Ketika seseorang terlalu percaya diri dan meremehkan lawannya. Lalu cerita mulai memperlihatkan sisi lain dari Wena. Kita melihat seorang kakek bernama Kusen yang bekerja di proyek, malah dipotong gajinya oleh Wena. Padahal sebelumnya sudah dijanjikan jumlah yang berbeda. Adegan ini sebenarnya sederhana, tapi sangat penting untuk memperlihatkan karakter asli Wena. Karena sebelumnya banyak orang masih bingung apakah Wena benar-benar jahat atau hanya dipaksa keadaan. Namun di part 12 ini, kita mulai melihat bahwa ada sisi rakus dan egois dalam dirinya. Dia mulai menikmati kekuasaan. Dia mulai merasa bahwa orang kecil bisa dipermainkan. Dan yang menarik, justru Tato yang terlihat marah melihat hal itu. Nah, ini yang bikin karakter Tato makin misterius. Karena semakin lama, Tato justru terlihat lebih punya hati nurani dibanding Wena. Bahkan dia secara langsung memperingatkan Wena agar tidak memelintir perkataannya lagi. Dari sini mulai terasa bahwa Tato sebenarnya punya prinsip sendiri. Dia memang berada di dunia hitam, tapi dia masih punya batas. Dan menurut gua, ini adalah pertanda besar bahwa Tato perlahan mulai menjauh dari kelompok Alex. Lalu kita masuk ke bagian yang menurut gua paling penting di episode ini. Bulurah akhirnya benar-benar mulai kehilangan kesabaran. Selama beberapa part terakhir, dia terus dipaksa berbohong, dipaksa mengikuti sandiwara, dan dipaksa diam demi keselamatan keluarganya. Tapi sekarang tekanan itu sudah terlalu besar. Dia mulai sadar bahwa semua ini tidak akan pernah selesai kalau terus ditutupi. Dan akhirnya dia mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dia ingin membongkar semua kebusukan mereka. Nah, kalimat ini menurut gua bakal jadi titik awal perubahan besar di part 13 nanti. Karena begitu seseorang mulai berani bicara,
seluruh skenario yang dibangun selama ini mulai retak. Tapi tentu saja, kelompok Alex tidak tinggal diam. Mereka langsung mengancam Bu Lurah menggunakan Pak Sahid. Dan ini membuktikan bahwa Pak Sahid masih menjadi kartu paling penting dalam permainan mereka. Selama Pak Sahid masih berada di tangan Alex, semua orang akan terus dikendalikan lewat rasa takut. Yang bikin cerita makin menarik adalah reaksi mantan pejabat itu. Dia terlihat mulai panik. Karena dia sadar kalau Bu Lurah benar-benar membuka semuanya, maka seluruh rencana mereka bisa runtuh. Artinya sekarang bukan cuma warga yang mulai goyah. Tapi orang-orang di dalam lingkaran mereka sendiri juga mulai kehilangan kendali. Nah, sekarang kita masuk ke prediksi part 13. Kemungkinan pertama, Bu Lurah akan menjadi pusat konflik utama. Karena sekarang dia sudah berada di titik di mana dia tidak tahan lagi menyimpan semuanya. Ada kemungkinan besar di part 13 nanti dia mulai membocorkan sedikit demi sedikit kebenaran kepada warga. Dan kalau itu terjadi, kampung bisa langsung chaos. Karena selama ini warga hanya curiga. Tapi begitu mereka mendengar pengakuan langsung dari Bu Lurah, semuanya akan berubah. Kemungkinan kedua, Alex akan mulai bertindak jauh lebih brutal. Kenapa? Karena sekarang terlalu banyak rahasia yang hampir terbongkar. Mulai dari Pak Sahid yang ternyata masih hidup, permainan lahan, sampai ancaman terhadap keluarga warga. Alex pasti sadar bahwa situasi mulai tidak aman. Dan biasanya dalam cerita seperti ini, ketika penjahat mulai panik, mereka akan mengambil tindakan ekstrim. Bisa jadi di part 13 nanti akan ada penculikan, penyergapan, atau bahkan korban pertama dari pihak warga. Kemungkinan ketiga, Tato akan mulai bergerak diam-diam. Menurut gua, part 12 sudah memberikan banyak petunjuk bahwa Tato sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan cara Alex dan Wena. Dia mulai muak melihat ketidakadilan. Dia bahkan terlihat lebih menghormati rakyat kecil dibanding orang-orang yang punya kekuasaan. Dan jangan lupa, sebelumnya Tato juga diam-diam membantu Elmon keluar dari markas Alex. Artinya kemungkinan besar Tato memang sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbalik arah. Kalau teori ini benar, maka part 13 bisa jadi awal pengkhianatan terbesar dalam kelompok Alex. Kemungkinan keempat, warga kampung mulai bersatu. Selama ini mereka masih bergerak sendiri-sendiri. Tapi sekarang semua orang mulai mendapatkan potongan puzzle yang sama. Mereka mulai sadar bahwa kampung mereka memang sedang dihancurkan perlahan. Dan kalau warga mulai bergerak bersama, maka Alex tidak akan lagi menghadapi beberapa orang saja. Dia akan menghadapi seluruh kampung. Kemungkinan kelima, Pak Sahid mungkin akan dipindahkan lagi atau bahkan dihilangkan. Karena Alex mulai mencium adanya ancaman. Bahkan di part 12 kita melihat mereka memperketat penjagaan dan memindahkan Pak Sahid ke tempat lain. Ini menandakan bahwa mereka mulai takut rahasia terbongkar. Dan kalau mereka benar-benar panik, kemungkinan terburuknya adalah Pak Sahid akan dijadikan tumbal untuk menghapus semua bukti. Nah, menurut gua part 13 nanti bakal jadi episode yang jauh lebih emosional dan lebih brutal dibanding sebelumnya. Karena sekarang cerita sudah masuk fase perang psikologis. Bukan cuma soal siapa kuat dan siapa lemah. Tapi siapa yang lebih dulu kehilangan kendali. Sekali lagi, semua yang kita bahas di video ini hanyalah prediksi dan analisis berdasarkan cerita yang sudah ada. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Dan coba tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang bakal pertama kali menghancurkan skenario Alex? Bu Lurah, Tato, atau justru Elmon? Terima kasih sudah menonton.
dan sampai jumpa di video berikutnya.